menggelegar lagi. Untuk kesekian kalinya Denny Indrayana memberikan kabar yang mengejutkan. Alangkah bijaknya, jika Anda menyaksikan tayangan ini sampai dengan selesai. Untuk kesekian kalinya Denny Indrayana memberikan kabar yang mengejutkan masyarakat Indonesia, di mana Denny mengabarkan melalui statementnya bahwa KPK akan mentersangkakan Anies Rashid Baswedan terkait pembangunan Formula E. Denny Indrayana, pakar hukum tata negara yang sekaligus sebagai pengacara internasional itu, di mana beliau pun pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, kini menjadi topik pembahasan di berbagai media, lantaran Denny memberikan informasi di mana KPK akan menjadikan Anies sebagai tersangka. Dasarnya tentu informasi yang sudah saya validasi, saya verifikasi, saya yakini kebenarannya, dan saya anggap ini layak untuk diketahui publik. Persoalannya adalah biasanya informasi-informasi semacam ini tidak banyak yang mau mengungkapkannya, karena kemudian bisa disalahpahami dan berisiko dianggap membocorkan rahasia negara, menyebarkan hoaks, fitnah, dan lain-lain. Sebelumnya Denny pun memberikan statementnya yang membuat geger negeri ini, berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, di mana judicial review tentang sistem pemilihan terbuka atau tertutup pada pemilu 2024 mendatang, yang belakangan di mana statement Denny Indrayana ini menjadikan para politisi dan pengamat di negeri ini banyak memberikan komentar. Ya, yang pertama saya kira begini, sebagai advokat ya dan juga pengajar hukum juga, Bung Denny ini kan menempatkan dirinya juga sebagai advokat isu publik ya, jadi mengkhawatirkan ya soal apa adanya kemungkinan penjegalan kan gitu kira-kira. Dan itu juga yang kedua kita lihat ya soal perubahan ya undang-undang KPK. Undang-undang KPK yang baru kan menempatkan KPK dalam posisi eksekutif ya. Nah itu juga kemungkinan itu tentu saja ada kemungkinan bisa terjadi ya. Tetapi kemudian kan pada faktanya harus kita lihat ya sejauh mana misalnya dalam konstelasi politik gitu ya, presiden atau lingkarannya ada di kekuasaan itu kemudian bertaruh dengan menjegal lawan politik yang tidak diinginkan dari kandidat yang dinominasikan sebelum masuk ke gelanggang itu sendiri. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Denny telah membuat suatu berita bohong yang menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Secara nyata memang terlihat bahwa persaingan pada pemilihan presiden 2024 mendatang, konstelasinya sudah terasa, sehingga menjadi persaingan yang ketat di antara para calon dan para pendukungnya. Namun diharapkan masyarakat tidak terprovokasi oleh propaganda yang dilakukan sekelompok orang untuk dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilu seyogyanya dapat dijadikan pesta demokrasi yang menggembirakan, bukan menjadi ajang pecah belah dan balas dendam di antara calon dan pendukungnya. Di setiap perhelatan pemilu pasti ada perbedaan pilihan, namun jangan sampai terjadi perpecahan. Ini semua berpulang kepada kita sebagai masyarakat yang memiliki predikat bangsa yang berkultur toleransi dan gotong royong, harus dapat membuktikan bahwa perbedaan pilihan bukan berarti perpecahan. Sebagaimana yang tertera pada slogan bangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Berikan pendapat Anda pada kolom komentar, agar menjadi satu bahan diskusi positif untuk menuju negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.